lagi-lagi ngantuk. Tadi itu ngantuknya luar biasa dan kami bilang kalau kami hentikan ini sudah telat. Tadi aja kami datang ke sini makmum di kloter yang kedua sudah telat. Akhirnya sedikit kami berdoa, ya Allah hilangkan ngantuk ini, sudah telat ini salat maghrib. Detik itu juga Allah hilangkan ngantuk dengan cara musibah yang kecil. Apa Pak? Ada binatang kecil masuk ke mata kanan dan kiri. Langsung oleng sedikit. Berhenti sejenak mau mengeluarkan binatang itu agak sulit sekali. Kayaknya butuh air. Tapi sampai keluar air mata banyak baru keluar 2 binatang itu. Kami bilang, ya Allah, mudah saja cara Allah mengijabah doa itu. Tapi kadang-kadang kita tak paham. Terkadang ada doa yang Allah ijabah, tapi cara mengijabahnya itu bentuknya adalah musibah yang kecil gitu kan. Sering kita berdoa, ya Allah hindarkan kami dari maksiat. Rupanya cara Allah mengijabah doa kita saat kita mau maksiat, ban motornya bocor misalnya kan, atau kunci motornya entah tersilap kemana, ada jadwal mau menggibah dengan kawan-kawan yang lain gitu kan, kita kumpul-kumpul, udah lama kita nggak gibah gitu kan di sana. Rupanya ada kesibukan yang lain, itu cara Allah mengijabah doa kita. Ya Allah, sepanjang perjalanan, udah langsung setelah itu Pak, cerah wajah kami, mata tuh udah tak ada lagi sedikit rasa ngantuk itu, udah betul-betul cerah dengan ada binatang 2 yang masuk tadi, kecil betul binatangnya, tapi kerasanya kencang, sakit betul rasanya itu sampai keluar air mata juga. Alhamdulillah kami sampai juga di hadapan ibu-ibu sekalian, dan itulah hikmahnya bahwa kadang-kadang Allah mengijabah doa kita itu ya dengan berupa musibah, tapi kadang kita mikirnya ini belum diijabah doa saya ini. Sehingga ketika kita berdoa ada kesan kita tergesa-gesa dalam doa kita. Rasul katakan bahwa doa kita itu semuanya diijabah. Malam yasta'jil. Malam yasta'jil artinya selama kita tidak tergesa-gesa dengan doa kita, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah kita kemudian mempertanyakan, ini saya sudah 12 tahun berdoa tapi doa ini belum juga diijabah oleh Allah gitu. Jangan-jangan sudah diijabah, cuma kita tak paham saja cara Allah mengijabah doa kita gitu. Karena barangkali ya tadi kurang pahamnya ilmu kita terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan perilaku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi itu termasuk daripada nikmat agama, nikmat akhirat. Ada nikmat itu, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Terkadang yang sering kita hitung adalah nikmat duniawi saja. Nikmat ukhrawi itu kita lupakan. Bahkan terkesan bahwa nikmat ukhrawi itu adalah satu kewajiban untuk kita, bukan satu kenikmatan. Padahal nikmat ukhrawi itu nikmat yang kekal. Kita diberikan kesempatan oleh Allah sehat, kemudian kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini kan nikmat ukhrawi juga. Doa kita diijabah oleh Allah, itu nikmat ukhrawi juga. Termasuk nikmat ukhrawi yang sering kita lalaikan, bahwa Allah senantiasa sisipkan waktu-waktu istimewa untuk kita. Ada waktu istimewa yang sifatnya harian. Allah sisipkan, ada waktunya istimewa setiap hari. Ada lagi Allah sisipkan waktu istimewa setiap pekan kita. Ada lagi yang Allah sisipkan ada waktu istimewa setiap bulan. Ada lagi waktu yang istimewa setiap tahun. Kenapa kok ada waktu-waktu istimewa? Lagi-lagi Allah Maha tahu bagaimana kita. Kita ini lemah dalam keimanan. Kalau dibilang iman kita itu naik turun, lebih sering naik apa sering turun Bapak Ibu? Capek naikinnya atau capek turunnya Bapak Ibu? Naikinnya mau capek bagaikan meniti tangga gitu kan. Giliran turunnya macam orang perosotan gitu kan, cepat sekali. Satu kemaksiatan dilakukan, berikutnya ada maksiat berikutnya. Terus bawah. Maka karena imannya manusia itu lemah, naik dan turun, butuh cambukan, butuh dorongan. Allah tahu betul kita.
Maka dengan demikian Allah sisipkan keistimewaan di setiap waktunya itu sebagai cambukan untuk kita dan dorongan agar kita senantiasa berbuat kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Misal saja waktu yang istimewa setiap hari itu kira-kira kapan Bapak Ibu? Di waktu sepertiga malam. Itu kan spesial itu. Istimewa. Artinya andai kita tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah dalam 24 jam itu, paling tidak 2/3 malam terakhir di tengah malam itu kita berbuat baik di hadapan Allah. Karena itu baginda Rasulullah katakan pada 1/3 malam, 2/3 malam terakhir itu Allah turun dan kemudian mencari hamba-hambanya yang minta ampun. Idza da'autani astajib. Kalau kalian berdoa, saya akan kabulkan. Apapun yang kalian minta, saya akan berikan. Itu istimewa banget. 2/3 malam itu. Kapan itu ya? Sekitar jam 2, jam 3. Itu waktu-waktu yang spesial yang Allah hadirkan di setiap hari. Ada lagi pekanan. Kapan waktu pekanan itu yang terbaik? Satu hari, dalam satu minggu itu hari apa yang paling baik? Hari Jumat. Kata baginda Rasulullah, inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya yang paling afdal daripada hari-hari kalian adalah hari Jumat. Hari Jumat itu ada pengampunan dosa dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Hari Jumat itu hari di mana Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat itu banyak kespesialannya, banyak keistimewaan yang Allah letakkan di hari Jumat. Tapi rupanya kita sering lalai itu dengan hari Jumat, bahkan lebih terkesan hari Jumat ini hari yang keramat gitu kan. Boleh mengkeramatkan, keramat itu dari kalimat karomah sebetulnya, keramat gitu kan. Hari Jumat menjadi hari yang keramat itu artinya silakan perbanyak istighfar, silakan perbanyak salawat kepada Rasulullah karena hari itu merupakan hari yang spesial. Orang mandi di hari Jumat itu pahala, berbeda dengan hari-hari yang biasa. Hari biasa mandi, ya kalau memang ada kewajiban untuk mandi ada pahalanya. Tapi di hari Jumat tidak ada kewajiban untuk mandi pun, seseorang yang membersihkan diri di hari Jumat ada pahala spesial. Orang yang menggunting kuku itu pada hari-hari yang biasanya itu juga dapat pahala, tapi di hari Jumat lebih disunahkan lagi gitu. Orang yang pakai wangi-wangian itu setiap hari itu ada pahalanya. Tapi ketika hari Jumat seseorang membersihkan dirinya dan pakai wangi-wangian, itu pahalanya lebih besar lagi. Karena itu merupakan waktu yang Allah sisipkan keistimewaannya di setiap minggu. Ada lagi waktu yang istimewa setiap bulan. Kapan itu Bapak Ibu? Tanggal 13, 14, 15 yang disebut sebagai Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Apa Ayyamul Bid? Bid itu artinya putih. Apanya yang putih? Cahaya ketika malam itu putih, terang. Maksudnya apa? Ketika itu sedang purnama, rembulannya lagi sempurna. Maka bukan di bulan miladiyah, tapi bulan hijriyah. Syawalnya, Rajabnya, Sya'bannya, di pertengahannya itu ada namanya Ayyamul Bid, bukan Februari, Januari, Maret, Aprilnya, tapi bulan-bulan hijriyahnya itu adalah waktu yang spesial juga yang baginda Rasulullah contohkan berpuasa pada 3 hari tersebut. Itu kalau bulanan. Ada lagi yang tahunan, di setiap tahunnya Allah sisipkan itu satu bulan yang spesial banget. Bulan apa itu? Ramadan. Dan Ramadan berapa hari lagi kira-kira Bapak Ibu? Sudah tinggal 2 minggu lagi, sekitar 2 minggu lebih. Pengetahuan tentang Ramadan, hikmah yang terkandung di dalamnya, fadhailul a'mal yang ada pada bulan Ramadan, itu semestinya kita sudah pahami dulu di luar dari bulan Ramadan. Persiapan sebelum kita masuk Ramadan, kita sudah tahu dulu apa spesialnya bulan Ramadan. Jangan ketika masuk bulan Ramadan baru kita pahami, oh di Ramadan ada hikmah ini dan lain sebagainya gitu kan.
Maka sekarang kita belajar apa yang ada pada bulan Ramadan. Hadis yang panjang dari baginda Rasulullah yang Rasulullah katakan, "Atakum syahrul Ramadan." Datang kepada kalian semuanya satu bulan namanya bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apanya berkah? Maksudnya berkah itu apa? Berkah itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Ramadan. Dibilang berkah itu kalau kata para ulama banyak baiknya di dalam bulan Ramadan itu. Sehingga orang yang biasanya melakukan atau membaca Al-Quran itu khatam dalam sebulan itu cuma sekali, bulan Ramadan dia pasti akan termotivasi untuk membaca Al-Quran lebih lagi daripada itu. Kenapa? Karena bulan itu penuh dengan keberkahan. Berkah itu semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, oh berkah apanya katanya? Penghasilan saya di bulan Ramadan jadi berkurang misalnya. Berkah apanya? Saya yang, mohon maaf, yang misalnya yang kuli bangunan mau kerja jadi sulit ini katanya. Jadi dipangkas ini dan lain sebagainya, waktunya tidak maksimal katanya. Berkah apanya? Nah kalau berkah itu dihitung dengan nilai duniawi, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan duniawi di bulan Ramadan itu, kecuali sedikit saja, gitu kan? Tidak semua orang. Tapi kalau standar kita adalah keberkahan ukhrawi, yaitu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu, itulah saatnya. Karena baginda Rasulullah menyebutkan bahwa pada bulan itu kata Rasulullah dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Apa itu maksudnya dibuka pintu surga? Hawa-hawa surga itu semakin terasa. Maksudnya apa? Kita semakin termotivasi untuk beramal soleh pada bulan itu. Dan lemah untuk berbuat maksiat pada bulan itu. Karena pintu neraka, hawanya neraka ditutup pada bulan tersebut. Makanya di akhir daripada hadis itu, baginda Rasulullah katakan, ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, ayo, ini saatnya. Yang biasanya sedekah makin rajin lagi sedekahnya di situ. Yang biasanya sholat sunnah makin getol lagi sholat sunnahnya. Yang biasanya baca Qur'annya hanya 1 lembar dalam sehari ditambah lagi pada hari itu. Karena banyak kebaikan pada hari itu. Dan orang yang mengharapkan keburukan pada hari itu jangan dekat-dekat, kata baginda Rasulullah, karena sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu kalau kita gagal mendapatkan kebaikan, kita akan gagal mendapatkan kebaikan di 1 tahun berikutnya. Artinya Bapak Ibu, kita mungkin sering bertanya, bulan Ramadan itu kita dapat untung. Tidak semestinya tidak semua orang dapat untung pada bulan Ramadan. Ada yang buntung juga, ada yang rugi juga. Siapa? Orang yang datang bulan Ramadan, kemudian dosanya tidak diampuni sama Allah. Orang yang keluar dari bulan Ramadan, Allah sediakan banyak pahala, tapi rupanya dia tidak dapat itu pahala sedikit pun di bulan Ramadan. Ini kan musibah bagi orang ini. Sampai kata baginda Rasulullah, raghima anf, celaka. Raghima anf, celaka Rasul. 3 kali Rasul bilang. Siapa itu? Man dakhala Ramadan wa kharaja minhu, yang masuk ke bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya. Maka kan boleh kita menyoal pada diri kita masing-masing. Beberapa tahun terakhir kita masuk ke bulan Ramadan, kita jadi orang yang beruntung atau orang yang buntung? Jangan-jangan kita termasuk orang yang merugi. Kalau dulu belum maksimal, maka kita maksimalkan itu amal ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang. Tancapkan niat, tekad dalam hati bulan Ramadan yang akan datang, buat targetannya. Saya mau khatam, kira-kira 5 juz, 5 juz bulan. 5 kali khatam, gitu kan. 5 kali khatam. Bulan Ramadan nanti sholat duhanya mau lebih rajin lagi. Ramadan nanti setelah sholat tarawih di sini, nanti sholat tahajud lagi di rumah, gitu kan. Jangan yang dipikirkan nanti bulan Ramadan kita buka puasanya di mana dan di mana ya, gitu kan. Sibuk ngurusin buka puasa saja kan, akhirnya kan ya umat Islam sekarang itu pada sibuk memikirkan buka puasa. Apalagi lihat kan, 10 hari pertama itu ramai masih di
masjid-masjid itu sholat taraweh gitu kan, sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sholat taraweh berjamaah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang ramai itu bukan lagi masjid, tapi yang ramai itu restoran. Udah pada nge-booking tempat ini dan lain sebagainya. Tidak masalah, nggak masalah. Tapi lihatlah orang-orang yang kemudian buka puasanya itu di luar, dijaga tidak sholat tepat waktunya. Kadang-kadang karena sudah fokus makan kan sudah disediakan resep makanannya. Katanya kalau sudah makannya disediakan harus didahulukan makan. Iya, makannya sudah, setelah itu kekenyangan, musolanya rame, akhirnya nantilah sholatnya di rumah saja, sampai rumah sudah masuk isya. Itu yang musibah. Makanya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang salat al-maktubah, as-salah al-maktubah, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemarin kita bahas bahwa yang fardu itu menjadi titik tekan daripada wali-walinya Allah. Yang paling didahulukan itu dalam beribadah adalah yang wajib-wajib, sehingga ada beberapa hadis yang mengatakan kalau kita salat saja 5 waktu, kemudian puasa Ramadan 1 bulan full, kemudian membayar zakatnya, kalau kita memang sudah waktunya bayar zakat, apakah bisa seseorang itu masuk surga? Bisa, gitu. Yang kita katakan kemarin itu bahwa ini merupakan iman minimalis, tidak ada jaga-jaganya. Takutnya ada sholat 5 waktunya yang bolong, tidak ada tambalnya, gitu. Kalau orang yang sholat sunnah itu kan kata baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kalau diantara kita yang sholat wajibnya itu ada yang bolong, kemudian Allah menyeru kepada malaikat, unzuru lil abdi halil abdi min tatawwu, lihatlah apakah hamba yang salat fardunya ini bolong ada cadangan dari salat-salat sunnah. Bolong itu kan bukan berarti bolong tidak dikerjakan saja. Ada kalanya kita salat dari pertama kali takbir imam sampai salam yang keduanya imam, kita tak sadar diri. Pernah Bapak Ibu? Tak sadar diri artinya pikirannya entah masih kemana gitu kan. Sampai di sini imam sholat, Allahu Akbar, kita sholatnya, tiba-tiba salam aja. Nah, ditanya, imam tadi rakaat pertama baca surat apa? Pak, ibu-ibu, bapak-bapak masih pada ingat tadi imam kita baca surat apa? Rakaat pertama baca surat apa, Bu? Kami tak tahu. Karena kami datangnya telat tadi kan. Suratnya bukan surat pendek, Pak. Surat-surat yang lain, Masya Allah. Itu kan barangkali cadangannya adalah dengan salat-salat sunnah kita. Kalau di antara kita yang kemudian salat wajibnya itu banyak yang bolong dalam artian dia sering lupa, sering lalai di dalam salat, maka ditambal dengan yang sunnah-sunnah. Kalau salat fardunya bolong, sunnahnya tidak ada, mau nambal pakai apa kan bingung nantinya. Maka kita akan bahas ini as-salah al-maktubah, salat yang diwajibkan oleh Allah, dan ini merupakan pahala yang paling besar. A'zamul faraid al-badaniyah 'ala al-itlaq hiya as-salawatil maktubah. Paling besar pahalanya di antara fardu-fardu yang Allah wajibkan kepada kita yaitu salat yang diwajibkan. Ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah. Apa beliau bertanya? Beliau bertanya, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Ini Bapak. Kalau fokus kita adalah mendapatkan ridho dan cintanya Allah, pasti kita akan terfokus terhadap amalan yang kira-kira Allah senang melihat kita mengerjakan amalan tersebut. Hadis dari Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasul sebut as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, ini juga merupakan nikmat keimanan dan nikmat ukhrawi bagi kita yang bisa mengerjakan salat tepat waktu di awal waktunya. Nikmat juga. Kemudian dikatakan qala thumma ayy, kemudian apalagi Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Kemudian apalagi Rasul? Al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, salat tepat waktu Rasulullah letakkan itu di antara ibadah-ibadah yang barangkali berat dan besar pahalanya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu dalam beberapa ayat Allah sebutkan. Itu birrul walidain itu sama dengan beribadah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Pahalanya besar. Setelah itu, dan sulit lagi kan dikerjakannya birrul walidain itu. Apalagi ketika orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya sudah sepuh, sudah menjadi ujian untuk kita. Berbakti kepada kedua orang tua untuk tidak mengatakan ah saja, itu kan luar biasa. Dan Allah letakkan di atas daripada birrul walidain ada apa? Salat di atas waktunya atau salat tepat waktu. Di bawahnya lagi ada amal ibadah yang sulit, barangkali tidak semua di antara kita berani untuk mengerjakan amal ibadah ini. Apa itu? Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bahasanya perang karena Allah. Perang itu kan Masya Allah luar biasa. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat tentang peperangannya itu kan sampai disebutkan hukumnya. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang tewas dalam peperangan itu dengan musuh orang musyrik misalnya kan. Tapi dia tewasnya itu bukan karena senjatanya orang, tapi karena senjatanya kawannya sendiri. Jadi sesama kawan, dia mau nebas musuh, rupanya kena kawannya gitu kan. Itu kan bayangan kami, oh begitu dahsyat jihad di jalan Allah, sampai-sampai ada orang yang tewas itu bukan karena ditembak sama musuh, tapi ditembak oleh kawannya sendiri, ditebas oleh kawannya sendiri. Sampai disebutkan oleh Khalid bin Walid, itu seorang panglima perang yang luar biasa hebat itu. Kata beliau itu, ini di sekujur tubuhku itu tidak ada sejengkal tangan pun itu kecuali di situ ada bekas panah, tombak, bekas pisau. Itu badannya Khalid bin Walid itu sekujur tubuhnya penuh dengan luka daripada peperangan. Dahsyat itu. Ada lagi yang riwayat itu mengatakan bahwa saat saya berperang, saya melihat kepala kawanku itu menggelinding di samping saya. Itu kan dahsyat. Tapi Allah letakkan di atas ibadah jihad fisabilillah itu ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa? As-shalah ala waktiha. Salat pada waktunya, salat tepat waktu, salat awal waktu. Maka alhamdulillah di antara kita yang bisa salat awal waktu, ketika waktunya azan kemudian kita langsung salat, ini kan Masya Allah ada nikmat akhirat juga, nikmat ukhrawi yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmatnya ini terus diberikan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang istiqomah, bisa salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Salat maktubah, salat wajib itu dikatakan bahwa salat wajib itu diibaratkan dapat menghapus dosa-dosa kita. Sebuah hadis dari Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa ara'aitum law kana ahadukum, tahu tidak kalian kalau seandainya di antara kita salat itu ketika kita takbir Allahu Akbar, dosa-dosa kita Allah letakkan di atas pundak kita. Ini dosa semuanya, Pak, ketika kita takbir Allahu Akbar. Dan dia jatuh ketika kita ruku. Lebih jatuh lagi ketika kita sujud. Maka ruku dan sujud kita itu pada hakikatnya adalah menjatuhkan dosa-dosa yang Allah sudah letakkan di atas pundak kita. Semakin lama kita ruku, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Semakin lama kita sujud, mengesahkan Allah, mensucikan Allah, dan mengangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak itu dosa berguguran. Karena saja kita tak tahu itu tentang dosa, maksudnya kita tak bisa melihat itu dosa. Andai kita bisa melihat dosa, kayaknya lantai Masjid Al-Azhar ini ketika kita bersujud itu penuh dengan dosa-dosa kita semuanya yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul membahasakan seperti itu agar kita tidak cepat-cepat dalam rukunya, tidak cepat-cepat dalam sujudnya. Gitu.
Karena semakin lama kita sujud dan ruku, semakin banyak itu dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahasa lain daripada Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum fayaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika ma taqulu dzalika yabqa min darnihi qalu la yabqa min darnihi syai' qala fa dzalika mislu shalawatil khams yamhallahu bihinna khataya." Rasul bilang ini membahasakan dengan bahasa yang bisa kita bayangkan. Kata baginda Rasulullah, bagaimana menurut kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai yang jernih airnya, bersih airnya, yang setiap hari kita mandi di sungai tersebut 5 kali. Apakah masih tersisa di badan seseorang itu kotoran ketika ada sungai yang mengalir di depan rumahnya dan dia mandi setiap hari 5 kali? Mandi 2 kali dalam sehari saja kan segar wangi dan bersih gitu. Ini 5 kali kita mandi. Paginya bangun tidur kita mandi di situ. Nanti sudah mulai kita kerja ngurus dunia, agak lelah sedikit, capek sedikit, mandi kita di situ. Salat zuhur. Setelah itu ada kesempatan untuk menyelesaikan dunia kita. Silahkan, selesaikan dulu dunianya. Sampai nanti sekitar 3 jam berikutnya kita disuruh mandi lagi, segar lagi. Sore hari kita menyambut waktu sore kita sudah mulai segar. Persiapan untuk masuk kita ke waktu malam, ada suruh mandi lagi. Sebelum kita tidur, suruh mandi lagi. Itulah sholat 5 waktu kita. Oh nanti kalau sudah malamnya ini barangkali kita buat dosa lagi agak panjang waktunya gitu kan. Pagi-pagi apa yang disuruh lakukan, apa yang Allah suruh untuk kita semuanya? Suruh mandi dulu. Apa maksudnya mandi tadi? Tadi sholat 5 waktu. Maka sampai baginda Rasulullah katakan, kalau sudah seperti itu, sehari dia mandi di depan sungai, di depan rumahnya, pada sungai yang mengalir, apakah ada kotoran yang masih tersisa di tubuh seseorang itu? Kata orang-orang, la yabqa min darnihi syai'. Kalau begitu dia bersih Rasul, enggak ada lagi kotoran. Kata Rasul, itulah permisalan daripada sholat 5 waktu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotor sedikit, ngomongin orang sedikit, sholat lagi, bersih lagi. Kotor lagi gitu kan, berbohong lagi, setelah berbohong ada salat lagi, bersih lagi kan. Masya Allah, nikmat betul kita dengan salat 5 waktunya. Ada lagi bahasa dari baginda Rasulullah, as-salawatil khams wal jum'ati ilal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam takshal kaba'ir. Antara salat ke waktu salat berikutnya ada pengampunan dosa untuk kita. Maksudnya apa? Niatkan Bapak Ibu, setelah kita selesai salat maghrib itu, kita niat nanti mau salat isya. Masuk kita ke salat isya, waktu antara salat maghrib dengan salat isya merupakan pengampunan dosa-dosa kita. Setelah selesai salat isya, niatkan nanti pagi saya mau salat subuh. Sehingga waktu di antara salat isya ke salat subuh itu adalah pengampunan dosa-dosa kita. Jadi kalau seperti itu kan 24 jam artinya sebagai ampunan terus dari dosa-dosa kita. Apa syaratnya? Syaratnya kata baginda Rasulullah, malam takhshal kaba'ir, selama tidak mengerjakan dosa besar. Kalau sudah mengerjakan dosa besar, hilang tadi kesempatan diampuni dosanya. Buat syirik, sihir, membunuh orang gitu kan, berzina misalnya kan termasuk daripada dosa-dosa besar gitu kan. Itu juga termasuk dosa besar yang tidak diampuni dengan salat 5 waktu tadi, kecuali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min mri'in muslimin tahduruhu salatul maktubah fayuhsinu wudu'ahu wa khusyu'ahu wa ruku'ahu illa kanat kafaratun lima qablaha minadh dhunubi ma lam tuqtal kabirah wa dzalika ad-dahru kulluh. Setiap waktunya orang muslim itu kalau dia salat 5 waktu, wudunya baik, khusyuk salatnya, rukuknya juga baik,
maka itu akan menjadi pengampunan untuk dosa-dosa orang tersebut. Lagi-lagi ampunan. Syaratnya apa? Wudhunya baik. Syaratnya apa? Rukunya juga sempurna. Syaratnya apa? Khusyuk dalam sholat kita. Maka setiap dahar itu satu zaman, satu masa itu dia kebaikan terus untuk orang ini dan pengampunan daripada dosa-dosa orang ini. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Selama tidak mengerjakan keburukan akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Iqamatus shalah, muhafadzah ala iqamatis shalah, menjaga untuk tetap mendirikan salat. Allah perintahkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'al waqi'in. Rukuklah bersama orang-orang yang meruku. Kemudian setelah itu ada salat jamaah. Kata baginda Rasulullah, salat jamaah itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan salat sendiri. Kenapa salat jamaah itu lebih besar pahalanya? Oh, pahalanya banyak. Kita masuk ke masjid saja, datang memaksakan dirinya untuk melangkahkan kaki, itu pahala. Masuk ke masjid, ke tempat Allah, rumahnya Allah, yang kata baginda Rasulullah, siapapun yang pergi ke masjid itu, man ghada ilal masjid, man ghada awraha ilal masjid, siapapun yang pergi pagi hari atau malam hari ke masjid, a'adallahu nuzulan fil jannah, Allah akan sediakan hidangan di surga. Perginya ke masjid, hidangannya di surga. Itu pahala untuk orang yang salat jamaah. Belum lagi berjumpa dengan orang muslim, salaman kita satu sama lain. Yang kata baginda Rasulullah, ketika kita salaman satu sama lain dengan orang muslim, ma min muslimin yatasaffahan, ma min muslimain yatasaffahani, tidak ada dua orang muslim itu bersalaman illa khatta'anhuma sayyi'atuhuma. Orang muslim dua-duanya salaman, selama dia bersalaman itu bercucuran dosa. Itu makanya pahala daripada salat berjamaah, terutama di masjid ini, pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan salat yang sendiri. Berapa kali? Berapa derajat? 27 derajat, atau di bahasa lainnya, di hadis yang lainnya 25 derajat lebih tinggi. Belum lagi sampai sini kita dapat soft yang pertama, setelah itu kita bisa berzikir, setelah itu kita bisa mendengarkan kajian. Masya Allah, pahalanya banyak. Hari ini barangkali belum terasa untuk kita semuanya yang namanya pahala itu. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, yang pertama kali akan tampak bagi kita semuanya adalah pahala dan dosa. Yang hari ini barangkali kita acuh tak acuh dengan pahala kita, besok nanti ketika kita dihadirkan pahala-pahala kita, senang kita dengan pahala duduknya kita di majelis ilmu, senang kita dengan pahala di soft yang pertama, gitu kan. Itu pahala-pahala yang mesti kita menjadi perhatian. Kemudian berikutnya, Masya Allah, sampai disebutkan ilal masjid, sampai dia bilang, Rasul, saya tak punya orang yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid. Orang buta dia tak punya, tidak bisa melihat dan tidak punya orang yang bisa menuntun dia ke masjid. Fasa'ala Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tadi, oh, maaf. Orang tadi minta mendapatkan rukhsah dari Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, nggak apa-apa, engkau sholat di rumah saja. Orang buta tadi pertamanya diizinkan oleh Rasulullah untuk sholat di rumah. Tapi kemudian Rasulullah bertanya ketika orangnya mau pergi, Rasulullah panggil lagi, fulan, sini dulu. Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Dia tidak bisa melihat masjid, tapi dia masih mendengarkan azan. Kata orang buta tadi, qala na'am, iya Rasul, saya masih dengarkan azan. Qala fa'ajib, maka dari itu engkau tetap wajib untuk menjawab azan. Maksudnya menjawab azan itu apa? Ada dua perkara, ada dua pendapatnya. Dia tetap wajib untuk sholat berjamaah, ini pendapat mayoritas ulama, bahwa walaupun dia buta tapi dia masih mendengarkan azan, dia masih tetap ada kewajiban untuk pergi untuk sholat berjamaah. Yang buta saja masih dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah, apalagi kita
tidak buta, tidak tuli, azan dengar, melihat orang-orang pergi ke masjid juga iya. Masih tidak mau juga pergi ke masjid. Masya Allah, Rasulullah pernah katakan, ini kalau saya mau, saya akan suruh orang untuk mengimami, kemudian saya akan keliling ke rumah-rumah. Kalau saya mendapati ada rumah orang muslim yang dia tidak sholat berjamaah, saya akan bakar rumahnya. Hadis itu hadis, Rasulullah bilang. Tapi terjadi tidak? Tidak. Artinya ini adalah mengatakan bahwa sholat berjamaah itu terutama bagi laki-laki merupakan, nah, kalau bahasanya Imam Syafi'i, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, hampir masuk ke wajib. Kalau bahasanya ulama yang lain termasuk Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki itu untuk sholat berjamaah. Yang perempuan kalau mau sholat berjamaah tidak menjadi masalah gitu. Justru kata baginda Rasulullah, kalau seorang perempuan mau pergi ke masjid, maka yang laki-laki jangan dihalang-halangi itu suaminya. La tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kau halang-halangi perempuan yang ingin pergi ke masjid. Selama dia terhindar daripada fitnah, tidak menjadi masalah. Maksudnya apa? Yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah, seorang perempuan itu lebih baik dia sholat di rumah. Kalau dia pergi ke masjid dengan dandan yang Masya Allah luar biasa, parfumnya dari 1 kilometer sudah tercium. Ini kalau begini ceritanya lebih baik di rumah saja lah gitu kan. Karena akan ada fitnah yang seperti itu. Kalau dandannya sewajarnya saja gitu kan, itu tidak jadi masalah gitu. Itu justru tadi kalau ada seorang perempuan yang minta izin untuk pergi ke masjid, jangan dihalang-halangi untuk seorang laki-lakinya, untuk laki-lakinya. Hukum salatul jamaah tadi sudah kita sebutkan. Berikutnya ada perintah agar kita juga menyuruh anak-anak kita dan juga keluarga kita untuk sholat. Tapi sebelum itu barangkali ada yang mau didiskusikan, kami bersilakan. Ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indikasi apa Bu? Diterima oleh Allah, Masya Allah. Luar biasa. Boleh Bu, boleh. Auratnya sangat banyak. Ya, oke. Siap Ibu. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama, kan lupa kan, mikir jawabannya jadi agak lupa tadi apa tadi Bu? Yang pertama tadi tentang khusyuk. Ya, itu memang dari baginda Rasulullah bahwa sholat itu yang pertama kali hilang itu bukan amalan sholatnya, tapi kekhusyukan kita dalam sholat. Maka jangan sampai kita ini masih ada gerakan sholatnya, bacaan sholatnya juga masih hafal, tapi khusyuknya hilang gitu kan. Karena Rasulullah katakan itu jangan-jangan indikasi dari nanti suatu saat kita akan melepaskan sholat kita ketika kita sudah tidak peduli lagi dengan kekhusyukan. Bagaimana menghadirkan kekhusyukan? Salah satunya kita memahami makna daripada sholat itu sendiri. Bacaan sholatnya kita pahami, gerakan sholatnya juga kita harus paham. Tahu ilmunya sholat itu untuk menghadirkan kekhusyukan. Kedua, cara lain untuk khusyuk juga, jangan banyak ngobrol ketika kita berada di masjid. Kalau sudah berwudu, jangan banyak ngobrol. Kalau mau ngobrol silahkan. Tapi seperlunya saja. Jangan kemudian kita malah buat humor, lucu-lucuan, ketawa terbahak-bahak. Itu sudah dipastikan khusyuknya akan hilang nanti ketika sholat gitu kan. Dan jangan mikirkan pekerjaan dulu ketika kita berada di masjid ini. Makanya orang yang paling khusyuk itu orang yang menjaga kekhusyukannya dimulai daripada dia berangkat ke masjid. Setelah itu dia berwudu juga sampai ke masjid sudah dia khusyuk.
Karena saat itu, saat orang mendengarkan azan saja, di hadisnya itu dikatakan bahwa ketika azan berkumandang, itu setan pipis di telinga orang. Setan itu macam-macam apa yang dilakukan di telinga kita. Baru kalau kita masih bisa terdengar azan, masih selamat berarti daripada pipisnya setan itu. Daripada, mohon maaf, kentut dan pipisnya setan disebutkan itu dalam hadis. Kalau kita masih selamat itu, setan akan berbisik. Apa bisiknya? Uzkur hadza wa uzkur hadza. Ingat ini, ingat itu. Makanya ketika kita itu pakai baju untuk pergi ke masjid, macam-macam pikirannya. Oh, kayaknya motor bagus di belakangnya dikasih ini. Kayaknya kaca mobil sudah waktunya ganti. Kayaknya butuh pembantu. Kayaknya macam-macam. Yang tadinya tidak dipikirkan, jadi pikiran itu datang ketika kita berniat untuk sholat. Sampai terus. Maka itu kekhusyuan harus kita jaga karena yang pertama kali akan dihilangkan daripada sholat adalah khusyuknya. Lalu apa indikasinya bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama sering mengatakan bahwa amal ibadah itu alamatnya tandanya diterima atau tidak itu adalah amal ibadah berikutnya. Artinya mempersoal sholat kita diterima atau tidak, lihat apa yang kita kerjakan setelah sholat kita. Kalau setelah sholat kita masih bisa berzikir, itu sudah ada tanda sedikit bahwa kita sholat itu diterima oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita sholat, setelah sholat itu kita ngambil sandal baru di depan masjid, ya jangan-jangan sholatnya nggak diterima gitu kan. Dia sholat, setelah sholat dia cari helm yang baru misalnya. Ini berarti sholatnya nggak diterima sama Allah. Jadi alamat daripada diterima atau alamat min alamati qabulil hasanah hasanatun ba'daha. Salah satu tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah kemudahan untuk mengerjakan kebaikan berikutnya. Berikutnya soal yang kedua tadi adalah tentang aurat softnya wanita. Rasulullah katakan bahwa soft laki-laki yang paling bagus adalah depannya, soft perempuan yang paling bagus adalah belakang. Tapi kemudian jangan kemudian kita mengartikan kalau begitu nanti kita belakang semua. Ini ibu-ibu nanti bingung gak ada yang di depan, akhirnya pengennya di belakang semuanya. Tidak, maksudnya dari baginda Rasulullah, kalau memang sudah ada satar seperti ini, ada tempat khusus daripada untuk ibu-ibu, maka di sop pertama pun tidak menjadi masalah. Ini juga sudah hitungannya belakang laki-laki. Maksud Rasulullah itu bukan di antara laki-laki, bukan di samping laki-laki, tapi di belakang laki-laki gitu kan. Bukan ibu mau ngarep yang paling belakang gitu kan, karena Rasulullah bilang sop yang paling bagus untuk wanita itu adalah yang paling belakang laki-laki, bukan belakang ibu-ibu. Nantinya repot menyusun sopnya karena ibu-ibunya maunya di belakang semuanya. Gitu kira-kira Bu ya. Karena sebetulnya Rasulullah mengatakan demikian agar terhindar daripada fitnah. Kalau ibu-ibu kemudian sholatnya itu tidak ada saternya seperti ini, sholatnya dekat-dekatan dengan laki-laki, kan repot. Atau jangan-jangan ibu-ibunya yang lebih depan dibandingkan laki-laki, laki-lakinya belakangan, ini repot lagi kan. Ya rukunya, ya sujudnya mengganggu nanti sama bapak-bapak ini kan, seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu ya. Baik, cukup barangkali, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan pahala untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.